Misteri Waduk Gajah Mungkur, dari sejarah hingga munculnya makam kuno yang berusia ribuan tahun silam. Sahabat, kemunculan beberapa makam kuno yang ada di dasar Waduk Gajah Mungkur Wonogiri menjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya makam kuno, beberapa reruntuhan yang merupakan sisa-sisa pemukiman warga yang lama tenggelam di dasar waduk juga bisa terlihat. Kondisi ini terjadi saat musim kemarau yang membuat air di Waduk Gajah Mungkur surut, sehingga berbagai penampakan yang ada di dasarnya bisa terlihat dengan jelas. Menilik ke belakang, fenomena ini juga tidak lepas dari sejarah Waduk Gajah Mungkur dan proses yang dilakukan selama pembangunannya. Beberapa cerita dan fakta tentang Waduk Gajah Mungkur memang telah banyak diketahui oleh masyarakat, namun bagi yang baru pertama kali melihatnya pasti akan merasa heran. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah berbagai fakta terkait Waduk Gajah Mungkur yang menarik untuk disimak. Sejarah pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur berada di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk yang dibangun dari tahun 1976 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November tahun 1981. Adapun rencana pembangunan Waduk Gajah Mungkur sebagai waduk serbaguna ini dilakukan sejak tahun 1964. Menelan anggaran mencapai 55 miliar rupiah. Pada tanggal 17 November tahun 1981, pembangunan waduk ini melibatkan 2.800 pekerja, termasuk 35 ahli dari Jepang sebagai penasihat. Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan Waduk Gajah Mungkur mencapai 55 miliar rupiah, di antaranya 34 miliar rupiah dari APBN dan sisanya merupakan bantuan pemerintah Jepang. Terus pada tanggal 18 November tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi merupakan satu dari 4 waduk besar yang dibangun dalam proyek Bengawan Solo. Keberadaan waduk ini diharapkan bisa mengendalikan banjir di hilir Sungai Bengawan Solo, mengairi daerah irigasi seluas 23.200 hektar, dan mampu menghasilkan 12,4 megawatt tenaga listrik, dilansir dari Harian Kompas. Monumen Bedol Desa di tepi waduk. Sejarah pembangunan waduk ini tidak lepas dari pemindahan warga yang dikenal dengan peristiwa Bedol Desa. Setidaknya ada 51 desa yang ditenggelamkan dan lebih dari 13.000 kepala keluarga dipindahkan karena tanah dan sawahnya tergenang waduk. Sebagian besar penduduk dari desa tersebut melakukan transmigrasi ke Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sehingga untuk menghormati pengorbanan warga yang merelakan kampung halamannya untuk dijadikan waduk, pemerintah Kabupaten Wonogiri membangun monumen Bedol Desa di tepi Waduk Gajah Mungkur. Misteri makam kuno di dasar waduk. Salah satu misteri Waduk Gajah Mungkur yang menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan makam-makam kuno yang kerap muncul dari dasar waduk. Kemunculan makam-makam kuno ini terjadi di wilayah waduk yang masuk lingkungan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro. Tepat di tepi genangan air Waduk Gajah Mungkur yang tengah surut, puluhan puing-puing makam terlihat bermunculan. Kondisi kijing makam-makam kuno itu terlihat berserakan tak beraturan, walau begitu sebagian nampak masih utuh. Namun ada juga kijing maka yang hanya tersisa puing-puingnya saja, dan ada yang telah rusak karena terkikis air. Pada beberapa makam, masih terlihat nama pemilik makam yang ditulis menggunakan aksara Jawa pada nisannya. Ada pula yang masih terlihat secara samar-samar tulisan yang menandakan kapan makam itu dibuat,
Ada yang tertulis tahun 1977 bahkan ada yang 1957. Camat Wuryantoro, Sumarjono Fajari, mengatakan bahwa makam itu ikut terkena genangan saat proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Adapun keberadaan makam-makam kuno itu diketahui memang sudah ada sebelum pembangunan waduk. Bagi warga sekitar, fenomena munculnya makam kuno di Waduk Gajah Mungkur kerap terjadi setiap tahun ketika air waduk surut karena musim kemarau. Sahabat, kisah mistis mengenai waduk ini kian santer terdengar setelah ada beberapa makam leluhur yang tak berhasil dipindahkan, sehingga tenggelam di waduk ini. Keberadaan makam di waduk ini dapat terlihat pada saat musim kemarau, tepatnya ketika volume air waduk mulai surut. Batu nisan makam di dalam waduk ini akan terlihat jelas ketika air waduknya surut dan tidak akan terlihat pada saat musim hujan. Waduk Gajah Mungkur juga kerap kali menelan korban jiwa. Orang-orang yang tenggelam di waduk ini dapat dipastikan akan meregang nyawa. Kadang-kadang, proses pencarian jasad korban juga membutuhkan waktu berhari-hari. Kejadian mistis lainnya. Kejadian mistis tidak hanya terjadi di waduk saja, tetapi beberapa tempat yang berada di dekat waduk juga terkena imbas dari keangkeran Waduk Gajah Mungkur. Selain mitos mengenai larangan calon pengantin melintas di jalan yang berada di antara Gunung Pegat yang berada di kawasan waduk, ternyata ada sejumlah cerita mistis lain di gunung tersebut. Konon, Gunung Pegat adalah lokasi pembuangan mayat pada zaman pemberontakan G tanggal 30 September. Penampakan makhluk halus adalah hal biasa bagi pengendara yang melintas di kawasan ini pada larut malam. Selain itu, ada wejangan bahwa pengendara tidak perlu menghentikan kendaraan ketika ada orang yang mencoba menghentikan untuk menumpang. Pasalnya, orang tersebut bisa saja makhluk halus yang tiba-tiba menghilang ketika sudah diberi tumpangan. Keberadaan makhluk astral berbungkus kain tumal juga turut meramaikan mitos keangkeran waduk ini. Makhluk astral ini kerap menampakkan diri di jalanan waduk. Terlebih jalanan sekitar waduk memang gelap dan minim penerangan di malam hari. Sahabat hikmah, demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.